Hai teman-teman lingkungan, welcome back di season terbaru dari podcast sharing serba-serbi area lingkungan. Buat kalian yang baru dengerin podcast ini dan tertarik nih dengan lingkungan dan kehidupan anak teknik lingkungan, selamat datang ya. Mungkin ini pertanda nih, kalian harus ikuti keseruan kami di episode-episode selanjutnya. Karena season kali ini pastinya nggak bakal kalah seru dari season sebelumnya. Di sini aku Tanaya yang akan nemenin kalian di beberapa menit ke depannya. Sebelum itu aku mau nyampe ini, kalau podcast sharing season ini dibawakan oleh Mbak Ara dan Ciara. Tapi sayang banget nih, hari ini Mbak Ara dan Ciara berhalangan untuk hadir. Semoga di episode selanjutnya Mbak Ara dan Ciara bisa hadir dan membawakan banyak topik menarik lainnya. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan utama, seperti yang kita semua tahu nih ya, dapat beasiswa is such a privilege dan merupakan impian dari semua mahasiswa. Jadi topik yang akan kita bawakan hari ini adalah mengenai beasiswa, khususnya di beasiswa IISMA. Dan hari ini aku nggak sendiri nih, narasumber pertama kita di season ini adalah Mbak Ovi yang merupakan penerima beasiswa IISMA dari Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya. Halo, selamat pagi Mbak Ovi. Pagi Tanaya. Gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Tanaya gimana? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Oke, kalau dari Mbak Ovi akhir-akhir ini ada kesibukan apa nih Mbak? Kalau aku belakangan ini ikut itu sih, nemenin student inbound exchange-nya FTP gitu. Jadi di situ aku jadi LO-nya dan dari situ aku kenalan sama teman-teman dari Filipina, Thailand, juga Malaysia. Itu juga berkat karena aku anak ISMA sih. Itu gimana tuh Mbak cerita itunya? Student inbound. Iya. Oke, jadi waktu itu Budita dari Departemen Tekpang itu minta anak-anak ISMA gitu buat nemenin anak exchange student inbound gitu. Terus akhirnya ya udah dari situ aku mau dan ya udah ikut itu gitu. Wah gitu ternyata. Berarti kesibukannya Mbak Ovi ini sangat padat gitu ya Mbak? Ya, di tengah kesibukannya Mbak Ovi tersebut, Mbak Ovi menyempatkan untuk sharing hari ini. So, kalian harus dengerin podcast ini sampai akhir ya. Nah, karena hari ini kita akan membahas terkait beasiswa IISMA, pas banget nih dengan narasumber kita hari ini. Karena Mbak Ovi merupakan penerima beasiswa IISMA tahun 2024. Jadi kalian udah pada nggak sabar kan? Gimana sih ceritanya Mbak Ovi bisa dapat beasiswa ini? Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail ya Mbak, boleh dijelaskan dong Mbak, apa sih beasiswa IISMA itu? Jadi beasiswa ISMA itu programnya Kemendikbudristek yang mana dari Kemendikbud itu mengirimkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia ke luar negeri untuk belajar di sana selama 1 semester gitu. Dan skemanya itu ada yang fully funded dan juga ada yang co-funding gitu. Jadi bisa jadi itu di full biayai, ada juga yang skema di mana dia dibayari hanya di biaya pendidikannya saja. Oh, jadi gitu. Jadi gitu ya Mbak. Karena saya cuma taunya tuh IISMA itu cuma pertukaran pelajar gitu Mbak. Saya nggak tahu kalau itu tuh ada yang Valley Fund, ada yang Ada yang sama co-funding gitu. co-funding. Oke. Mungkin dari Mbak Ovi sendiri, gimana sih Mbak prosesnya Mbak Ovi hingga bisa dapat beasiswa ini dan apa aja persyaratan utama yang kita perlukan untuk daftar beasiswa ini? Oke, jadi cerita aja dulu tuh pertama kali aku tahu ISMA tuh tahun 2021. Jadi waktu aku jadi maba gitu. Itu waktu itu juga first batch-nya program Kampus Merdeka terutama ISMA ini ya. Nah, akhirnya dari situ udah mulai cari host university mana yang aku pengen, terus juga aku juga mulai siapin bahasa Inggris gitu. Dan coba selama kuliah itu aku coba memperbanyak ikut international exposure, mulai dari lomba yang internasional dan juga aku ikut kayak program-program penelitian internasional yang ada di FTP gitu sih. Nah, terus akhirnya tahun 2023 itu aku berkesempatan untuk daftar. Itu pertama kalinya boleh daftar karena syarat ISMA itu minimal semester 4 daftarnya gitu. Dan akhirnya saat itu aku daftar dan alhamdulillah waktu itu lolos sampai di tahap interview, tapi dari tahap interview itu gak lolos sampai jadi ISMA awardee-nya. Dan akhirnya baru tahun ini itu daftar lagi dan ya alhamdulillah keterima gitu sih. Nah, kalau buat requirement-nya sebenarnya itu apa ya? Itu jelas banget ada di ini websitenya ISMA Kemendikbud gitu. Dan itu teman-teman bisa lihat di nanti websitenya ISMA, terus nanti masuk di application-nya, terus di situ ada kayak requirements-nya gitu. Nah, mungkin yang bisa aku kasih tahu pertama adalah WNI. Jadi dia nggak boleh punya kewarganegaraan ganda, kemudian dia harus ada di antara semester 4 atau 6. Terus juga syarat mungkin IPK itu minimal 3 sama English Proficiency Test itu macam-macam. Itu tergantung jenis tes yang mau diambil. Itu ada Duolingo, ada TOEFL, ada IELTS gitu. Itu sih kalau dari aku kemarin. Wah,
dari proses tersebut itu sangat panjang dan ribet ya Mbak, kalau saya dengar-dengar. Dari Mbak Ovi sendiri, ada nggak sih Mbak hambatan atau tantangan selama Mbak menjalani hal tersebut? Karena kan tadi Mbak bilang di tahap interview waktu Mbak semester 4 itu sempat itu ya Mbak, sebut belum keterima, hingga akhirnya sekarang keterima. Gimana sih Mbak cara Mbak itu menghadapi tantangan dan hambatan tersebut? Oke, jadi waktu tahun lalu itu setelah gak lolos interview itu aku mulai refleksi lagi. Oh kemarin waktu interview ternyata kurangnya ini. Terus akhirnya ya coba aku perbaiki di tahun selanjutnya gitu. Terus selain itu aku juga mempersiapkan bahasa Inggrisku dengan lebih baik. Jadi kemarin itu kalau misalnya ngomongin hambatan, yang paling berat bagiku tuh kemarin aku nyiapin bahasa Inggrisnya tuh waktu PKL gitu. Jadi waktu PKL itu aku kan kerja ya, jadi berangkat jam 6 pagi terus aku pulang tuh jam 10 malam, dan itu hampir setiap hari, dan itu tuh bener-bener gak break. Kan aku tuh PKL di laboratorium, jadi aku gak duduk, itu tuh full berdiri dan ngurusin alat-alat lab. Terus waktu break aku belajar bahasa Inggris, setelah pulang PKL aku full belajar bahasa Inggris sampai jam 10 malam gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya skor bahasa Inggrisku meningkat gitu. Terus selain itu jadi di ISMA itu juga ada suruh bikin kayak motivation letter, tapi istilahnya tuh essay. Nah, di essay ini itu banyak kan pertanyaan yang harus dijawab gitu. Akhirnya aku dari situ bikin essay, dan aku proofread ke banyak orang. Aku proofread lebih ke 10 orang lebih gitu. Terus itu tuh ada termasuk ISMA Wordy, kemudian ada alumni LPDP, itu aku juga reach out. Pokoknya aku reach out semua orang yang mungkin gitu. Terus aku juga punya beberapa teman Native American, terus akhirnya aku juga minta tolong mereka gitu. Jadi esaiku tuh udah di review banyak banget orang, dan dari situ termasuk itu tuh proses yang panjang buat aku, karena setiap dari review kan pasti ada feedbacknya gitu ya, dan aku harus evaluasi lagi dari feedback itu, terus benerin lagi, revisi lagi gitu-gitu. Itu lumayan memakan tenaga gitu sih, tapi alhamdulillah berbuah. Alhamdulillah ya Mbak. Ternyata perjuangannya Mbak Ovi selama ini tuh sangat panjang gitu. Saya dengar jadi ikut bangga gitu ya Mbak. Dari proses tersebut kan sangat melelahkan ya Mbak. Apa sih Mbak yang memotivasi Mbak itu buat terus lanjut ke beasiswa ISMA ini? Oke, jadi pertama karena memang aku dari dulu tuh pengen banget ngerasain kuliah di luar negeri gitu kan. Jadi ketika tahu beasiswa ISMA ini pertama kali dengar langsung pengen gitu. Apalagi fully funded gitu kan. Maksudnya ada skema fully funded, dan aku ikut yang itu. Gitu. Dan selain itu menurutku itu komunitasnya ISMA tuh kuat banget. Jadi ISMA alumni itu dia saling masih tetap keep in touch gitu loh. Enggak sekedar setelah ISMA ya udah selesai gitu. Enggak, tapi mereka tuh kayak tetap punya koneksi gitu ya, tetap menjaga koneksinya sampai setelah ISMA gitu, dan aku pengen jadi bagian dari keluarga itu. Jadi gitu Mbak. Mungkin ini agak melenceng ya Mbak pertanyaannya. Tadi kan Mbak sempat mention untuk yang belajar bahasa Inggris itu Mbak. Nah, gimana sih caranya Mbak Ovi itu belajar bahasa Inggris yang peningkatannya itu bisa naik gitu loh Mbak. Kayak progresnya itu selalu baik gitu. Walaupun Mbak Ovi tadi sibuk ya sambil PKL gitu, tapi tetap jalan gitu belajar bahasa Inggrisnya. Dari Mbak Ovi sendiri apa sih caranya? Gimana sih Mbak caranya? Oke, kalau aku itu cari ini sih, banyak kan online course di internet. Nah, jadi gini, aku kemarin tuh ngambil tipe tes bahasa Inggris tuh namanya Duolingo English Test gitu. Dan aku cari website-website yang emang bisa buat latihan Duolingo English Test itu. Akhirnya ya udah aku dari situ sih latihannya, banyaknya dari situ. Terus habis itu aku juga coba evaluasi gitu. Sama biasanya itu aku juga pakai bantuan ChatGPT gitu. Jadi misalnya aku nulis jawaban, terus habis itu aku nggak tahu salah grammarnya di mana-mana gitu. Grammarnya di mana aku nggak tahu di mana kan. Jadi akhirnya aku tulis di ChatGPT, terus dari situ dapat feedback. Oh ini tulisanmu kurang ini gitu. Nah jadi ya udah dari situ gitu sih. Sama ya ini sih, banyakin kesempatan yang berbasis bahasa Inggris gitu. Kayak aku tadi sempat ikut programnya itu Resource Exchange International yang waktu itu kerja sama FTP, dan itu kayak program penelitian dan pengabdian masyarakat gitu. Dan akhirnya dari situ aku punya temen native orang luar negeri gitulah, teman-teman bule gitu, dan dari situ lebih kelatih lagi bahasa Inggris. Itu sih dari aku. Wah, ternyata ChatGPT itu juga sangat membantu ya Mbak. Nggak hanya untuk parafrase, tapi bisa dibuat untuk belajar bahasa Inggris juga. Nah, dari Mbak Ovi sendiri sebelum
keterima di beasiswa IISMA ini pernah keterima di beasiswa institusi lain nggak Mbak? Belum. Oh jadi ini first time ya Mbak. Nah kan tadi Mbak Ovi juga menyebutkan persyaratan di beasiswa IISMA itu IPK-nya 3,3 ya Mbak? Enggak, minimal 3. Oh minimal 3. Nah gimana sih Mbak caranya buat, karena kan kita kalau daftar beasiswa itu nggak bakal jauh dari yang namanya tuh prestasi akademik dan prestasi non akademik. Nah gimana sih dari Mbak Ovi sendiri caranya buat maintain prestasi akademik ataupun prestasi non akademik itu? Oke, kalau dari aku sih, aku selalu mencoba menerapkan ini ya. Gimana caranya marginal effort kayak tambahan usaha yang aku berikan itu harus sesuai dengan manfaat yang akan aku dapatkan. Jadi itu ada konsep ekonomi sih, itu sebenarnya lebih ke ekonomi. Jadi ada konsep namanya low sunk apa gitu. Jadi pokoknya gini, ketika marginal effort yang kita berikan itu itu lebih besar daripada hasil yang akan kita dapatkan, ya udah kita saatnya berhenti gitu. Jadi maksudku gini, ketika aku misalnya belajar itu aku belajar ya udah secukupnya gitu. Terus nanti kalau misalnya di sisa energi dan waktu yang ada, aku coba buat alokasikan ke lomba gitu-gitu sih, buat ningkatin portofolioku gitu. Karena tadi Mbak Ovi mention lomba, boleh dong Mbak di-mention apa aja lomba yang udah pernah Mbak Ovi ikutin dan apa sih lomba yang paling menantang gitu? Mungkin beberapa teman-teman udah tahu ya, itu kemarin Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Itu sih, sama ada juga kayak lomba internasional dari UPM, itu aku juga pernah ikut dan alhamdulillah masuk finalis meskipun nggak sampai menang. Terus sama lomba-lomba nasional gitu sih kalau yang diadakan oleh universitas-universitas di Indonesia. Nah, tadi Mbak Ovi kan juga sempat mention mengenai PIMNAS ya Mbak. Di PIMNAS tersebut Mbak Ovi ambil bidang apa nih Mbak? Oke, kalau kemarin itu aku di Karsa Cipta, PKMKC gitu. Jadi kemarin itu aku bikin prototype gitu. Nah, prototype yang aku bikin itu alat buat menghitung dan mendeteksi mikroalga multispesies gitu sih. Gitu ya. Alhamdulillah kemarin itu dapat medali juga di gitu. Wah, keren. Nah, mungkin kita balik lagi ya Mbak ke mengenai beasiswa IISMA. Dari Mbak Ovi sendiri akhirnya sekarang milih Turki ya sebagai negara tujuan untuk pertukaran. Nah, kenapa sih dari Mbak Ovi sendiri milih Turki sebagai negara tujuan? Apakah memang sudah impian dari kecil atau ada faktor-faktor lain nih Mbak? Oke, jadi sebenarnya itu dari dulu tuh aku tertarik banget sama Middle Eastern food gitu. Sebenarnya India sih, cuman yang paling mirip di ISMA tuh adanya Turki. Jadi aku pilih Turki gitu. Tapi selain itu, Turki itu juga negara yang punya bagian Asia sama Eropa gitu. Yang mana itu jadi sebuah negara dengan cultural diversity yang tinggi gitu. Dan itu membuat aku lebih tertarik gitu kan, karena ada banyak kesempatan belajar budaya yang tentunya sangat diverse di sana gitu sih. Tapi terlebih dari Turki itu pertimbangan utama aku tuh sebenarnya universitasnya gitu sih. Jadi di Turki itu universitas yang aku ambil tuh Middle East Technical University, dan itu salah satu universitas institusi teknik yang cukup bagus di skala global gitu. Oh, jadi faktor pertama yang dimention makanannya ya Mbak? Oh iya, tadi makanan ya. Karena makanan penting ya kan, kebutuhan primer. Betul. Nah, selanjutnya mungkin kita bahas mengenai biaya ya Mbak, karena nggak bisa dipungkiri juga biaya ini akan selalu menjadi faktor pertimbangan buat yang mau daftar beasiswa, apalagi kalau pertukaran ke luar negeri gitu kan Mbak. Tadi Mbak juga mention kalau ada beasiswa yang nggak ditanggungnya fully fund atau nggak dibiayai full. Nah itu sistemnya gimana sih Mbak? Terus apa aja yang nanti bakal di cover sama IISMA selama menempuh studi di sana? Oke, pelan-pelan ya. Pertama ke pendaftarannya dulu. Jadi dari pendaftaran, waktu fase pendaftaran itu ada biaya-biaya yang perlu kita keluarkan selama saat kita akan mendaftar ISMA. Pertama adalah English Proficiency Test-nya atau tes bahasa Inggrisnya gitu. Itu macam-macam. Kalau paling murah itu Duolingo kayak yang aku ambil itu sekitar 750.000 gitu. Kan kalau IELTS sama TOEFL itu kan 3 juta ke atas gitu ya. Jadi kan signifikan banget gitu. Terus selain itu yang nggak di cover lagi itu paspor. Paspor itu kan harganya 350.000 gitu sih. Sama surat keterangan bebas narkoba itu kalau di RSUB kemarin aku ngurus di situ tuh 115.000, tapi ada juga di tempat lain tuh bisa sampai 300.000, jadi harus pintar-pintar nyari juga.
Itu sih. Nah, itu dari segi pendaftaran itu nggak di cover sama sekali. Terus nanti selama ISMA itu ada yang fully funded, ada yang co-funding itu kan. Nah, kalau fully funded itu dibayari semua, tapi meskipun dibayari semua, ada beberapa skema yang dimana dia itu reimbursement gitu sifatnya. Jadi dia tuh pakai uangnya kita dulu terus nanti ditalangin gitu sama Mendikbud di belakang gitu. Nah, yang ditalangi di belakang ini tuh kayak visa, terus juga asuransi kesehatan itu nanti di reimburse gitu sih. Tapi selain itu nanti kita tuh dikasih kayak misalnya uang jajan, terus juga biaya pendidikan itu tuh udah ada di awal gitu. Jadi dikasih di awal gitu, bukan yang kayak reimburse juga gitu. Nah, terus kalau satu lagi selain skema fully funded ada juga skema co-funding itu kan. Nah, kalau skema co-funding itu sifatnya itu nanti yang perlu kita bayar sendiri adalah asuransi sama living cost. Jadi di sana living cost-nya ya bayar sendiri gitu lah. Tapi kalau misalnya UKT-nya di sana itu udah dibiayai sama Mendikbud gitu. Jadi gitu teman-teman. Nah, udah di-spill nih masalah biaya. Buat kalian yang mau daftar nih, boleh mulai planning dari sekarang untuk mempersiapkan apa aja yang diperlukan serta biaya-biaya yang sudah disebutkan oleh Mbak Ovi tadi. Nah, buat topik selanjutnya, tadi kan Mbak juga sempat mention kalau universitas yang Mbak pilih itu terkenal tekniknya ya, Mbak. Nah, apa sih jurusan yang Mbak ambil itu dan apakah masih memiliki keterikatan dengan teknik lingkungan? Oke. Jadi aku di Middle East Technical University itu tetap ambil teknik lingkungan. Jadi kan nanti semester 7 itu kan ada mata kuliah capstone ya, buat kayak perancangan apa sih? Ini PBPLC sama satu lagi itu manajemen lingkungan. Jadi aku ambil mata kuliah yang mirip sama itu di Turki gitu. Terus tapi aku juga ambil mata kuliah lain di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu tentang proses negosiasi dan introduction to marketing gitu, buat mencicipi ini sih jurusan lain gitu ya. Iya, Mbak. Gitu. Jadi dari Mbak Ovi sendiri udah ada ya Mbak plan kedepannya tuh gimana? Nah, dari Mbak Ovi sendiri habis setelah lulus beasiswa ISMA ini atau setelah lulus dari TLUB, apakah Mbak ada rencana kedepannya kayak mau lanjut studi lagi atau mau kerja atau mau magang atau gimana Mbak? Jadi kalau aku sih harapannya setelah lulus pengen kerja sih, kerja dulu gitu. Kalau misalnya ngomongin mau S2 atau mau gimana itu tergantung nanti. Jadi kayak mau lihat nanti dulu setelah dapat kerja gitu. Jadi ya orientasi setelah lulus itu kerja gitu sih. Nah karena kita udah bahas banyak nih, mulai dari apa sih ISMA itu prosesnya gimana, lika-likunya gimana, terus sampai udah biaya juga. Nah kita udah sampai nih ke topik yang paling ditunggu-tunggu sama para pejuang beasiswa, apalagi kalau bukan tips and trick. Nah dari Mbak Ovi sendiri bisa dibagi dong Mbak tips and tricknya buat daftar beasiswa ISMA ini dari Mbak, apa sih yang menurut Mbak itu paling signifikan hasilnya itu waktu Mbak apply apa? Maksudnya kayak gimana gitu Mbak? Tips and trick. Iya. Oke. Jadi kalau buat ISMA, pertama yang paling penting adalah siapin English Proficiency Test atau ya tes sertifikasi bahasa Inggris itu. Karena nggak bisa dipungkiri juga ISMA itu nyeleksinya ya. Kalau sepenglihatanku itu dipilih yang tinggi-tinggi gitu. Itu dari awal tuh emang udah difilter cari yang tinggi. Jadi ISMA itu seleksinya bukan kayak seleksi administrasi. Kalau misalnya nggak sesuai administrasi nanti nggak lolos gitu. Enggak, tapi meskipun secara administrasi benar, tapi kalau menurut ISMA English proficiency-nya kurang tinggi itu juga bisa nggak lolos gitu. Jadi kayak English proficiency test itu harus tinggi meskipun batasnya cuma 100, tapi aku menyarankan teman-teman untuk untuk belajar, untuk meningkatin sampai sebisanya lagi gitu, sebisa mungkin gitulah, punya dapat skor English proficiency test yang tinggi. Itu pertama. Kedua adalah bangun profile. Jadi kita tuh harus ngerti gitu, sebelum daftar ISMA tuh harus ngerti kita tuh siapa sih, emang kita tuh selama ini tuh passionnya di apa, dan kita tuh ingin menjadi apa, dan kita ingin berkontribusi seperti apa di masyarakat gitu. Jadi profil itu tuh harus ngerti. Dan mungkin teman-teman misalnya pengen jadi peneliti, maka dari itu sering ikut sering ikut penelitian, nulis atau enggak publikasi, itu ya udah mungkin pengen jadi peneliti. Nah profil-profil seperti itu yang penting gitu. Jadi kalau misalnya suka organisasi, jadi
bangun karir di organisasi itu, dan ya itu profil yang akan disampaikan di ISMA-nya. Jadi kedua itu bangun profil itu tadi ya, dan ketiga itu adalah persiapkan esai dengan matang gitu, karena esai itu nanti yang juga dibaca oleh tim seleksi ISMA gitu. Dan kalau misalnya esainya kurang menarik nanti juga ya gitu. Jadi esai itu kalau bisa di proofread ke banyak orang. Kalau aku kemarin itu proofread hampir 15 orang kalau nggak salah gitu. Jadi ya proofread itu penting banget supaya kita bisa dapat perspektif orang lain terhadap esai kita gitu sih. Jadi kalau aku rangkum nih 3 tipsnya. Jadi pertama siapin English Proficiency Test, kedua itu bangun profile, dan ketiga itu maksimalin esai. Nah, dari untuk yang bahasa Inggris itu yang paling tinggi nilainya tuh di writing, speaking atau listening, Mbak? Nggak semua. Oke, gini, kalau Duolingo English Test tuh nggak ada kayak gitunya. Jadi dia tuh comprehension, literacy, terus aku nggak hafal literacy, terus ya pokoknya adalah lain-lainnya. Dan itu nggak terlalu dilihat sih. Yang dilihat sama ISMA tuh nilai overall akhirnya gitu. Jadi misalnya mungkin kalau misalnya dianggap ngomongin IELTS ya, kalau misalnya readingnya tinggi tapi speakingnya pas-pasan juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuman pokoknya tetap harus perhatiin sama requirement universitas, karena beberapa universitas itu meskipun dari ISMA-nya minimal 100, tapi bagi universitas X ini minimal 120 gitu. Ada peraturan sendirinya. Jadi yang diikutin adalah si host university yang kita inginkan. Gitu. Nah, karena tadi Mbak juga mention kan ke Turki pakai bahasa Inggris, dari Mbak juga udah mempersiapkan belum bahasa-bahasa Turkinya ini? Oke, kalau aku pelan-pelan latihan di Duolingo sih. Itu baru itu aja untuk Turkinya. Ya, mungkin bisa dicoba, Mbak. Aduh. 1-2 kata. Marhaba ben Adim Ovi. Wah, apa tuh artinya, Mbak? Halo, aku Ovi. Gitu ya. Nah, dari Mbak sendiri kalau di ISMA berarti bisa ngambil 2 jurusan yang beda gitu ya, Mbak? Oke, kalau di ISMA itu sebenarnya gini, dia tuh harus ambil total 20 SKS, dan itu 20 SKS itu rata-rata 4 matkul gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya boleh ambil jurusan dua jurusan beda atau gimana-gimana itu tergantung universitasnya. Nah, kalau di Turki, kalau di universitasku ya, itu boleh, misalnya aku empat-empatnya dari jurusan yang beda, itu boleh juga. Misalnya aku pengen ngambil teknik mesin, teknik elektro, teknik pertambangan, sama ekonomi, boleh banget gitu. Cuman pertimbanganku adalah karena aku pertama pengen ini ya, mengutamakan matkulnya yang sesuai TL gitu. Karena mumpung universitas yang bagus di teknik kan, jadi aku berusaha memanfaatkan itu. Jadi memaksimalkan TL-nya dulu, terus habis itu aku coba 2 matkul yang di luar TL yang menurutku menarik gitu, dan yang kepake nanti waktu kerja gitu sih. Sama itu sih pertimbanganku. Nah, tadi kan Mbak mention ngambil manajemen ekonomi ya? Bukan. Gini, di fakultasnya FEB, tapi di situ aku ngambil negotiation process, jadi belajar negosiasi, sama satu lagi itu introduction to marketing gitu. Nah, apa sih Mbak, kan sebelumnya Mbak PKL ini mengenai lab ya, kok tiba-tiba ke situ tuh apa yang buat Mbak tertarik gitu? Oke, sebenarnya ini lebih ke memperkuat skill komunikasi gitu sih, karena kan pasti komunikasi itu jadi komunikasi secara efektif itu kan jadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan, terutama ketika nanti kerja gitu kan. Jadi aku pengen berusaha melatih itu melalui 2 matkul ini gitu sih. Sama juga kalau misalnya jago negosiasi itu kan juga jadi salah satu skill yang dibutuhkan ya, apapun itu profesinya gitu sih. Sama kalau marketing itu aku ambil karena ya gimana cara kita membangun personal branding itu kan juga bisa dipelajari dengan mengambil marketing. Wah, udah yang disampaikan Mbak Ovi ini udah lengkap banget nih. Nah, karena dari tadi Mbak Ovi juga telah memberikan berbagai informasi yang sangat bermanfaat, bisa banget nih informasi yang disampaikan tadi buat jadi gambaran ke depannya buat kalian yang mau daftar beasiswa IISMA atau beasiswa lain yang ada. Atau kalaupun kalian belum berminat nih ke beasiswa IISMA, boleh banget share podcast ini ke teman-teman kalian yang berminat mungkin buat jadi insight gitu ya. Tips and triknya tadi juga merupakan hal yang nggak bisa kita dapetin di tempat lain karena itu merupakan pengalaman pribadi aktual Mbak Ovi selama menempuh proses beasiswa ini. Nah, mungkin sebelum itu saya mau menyampaikan terima kasih nih kepada Mbak Ovi karena telah menyempatkan waktunya untuk berbagi
ilmu pada hari ini. Semoga kedepannya Mbak Ovi diberikan kelancaran dan selalu dikelilingi orang-orang baik, walaupun nantinya akan jauh dari Malang, rumah keluarga dan teman-teman sekitar. Saya juga mau nyampein terima kasih karena telah membanggakan Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya atas pencapaiannya. Mungkin sebelum ditutup Mbak Ovi bisa memberikan closing statement-nya. Oke, makasih Tanaya. Jadi untuk closing statement, good luck untuk ISMA Fighter 2025. Semoga yang diusahakan berhasil dan semoga keterima di host university yang kalian inginkan. Good luck. Amin. Nah, karena sesi podcast kali ini udah berakhir nih, semoga sesi podcast kali ini bermanfaat buat kalian yang dengerin di rumah, kos, atau dimanapun kalian berada. Terima kasih udah dengerin kita sampai akhir. Saya Tanaya dengan Saya Ovi. And see you guys on next episode. Podcast sharing Serba-serbi. Area Lingkungan. Bye.